Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kawan-kawan dimanapun Anda berada dan yang berbahagia tentunya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wudhu. Wudhu itu apa sih? Wudhu itu isti'malul ma' fi a'dha' mahsusah muftatahan biniyah. Wudhu itu menggunakan air pada anggota-anggota tubuh yang tertentu dan diawali dengan niat. Fungsinya wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk sholat, dan termasuk syarat sahnya sholat itu adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Untuk yang hadas kecil, cara menghilangkannya yaitu dengan cara berwudhu. Tapi kita harus tahu, supaya wudhu kita itu sah, kita harus melakukan fardu-fardunya wudhu. Dan fardunya wudhu itu ada 6 yang insya Allah kita akan bahas nanti. Di dalam kitab Takrib karyanya Syekh Muhammad bin Qasim yang bermadhab Imam Syafi'i dijelaskan, wa furudul wudhu'i sittatu asya. Fardunya wudhu itu ada 6 perkara. An-niyatu inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa massu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Yang artinya fardunya wudhu itu ada 6 perkara. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat, yaitu mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam adalah urut atau tertib sesuai apa yang sudah disebutkan. Itu adalah fardu-fardunya wudhu. Sekarang kita akan bahas satu-satu fardunya wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat itu apa sih? Dalam kitab Fathul Qoribul Mujib diterangkan, niat adalah qasdus syai'i muqtaronan bifi'lih. Yang artinya niat adalah menghendaki sesuatu di dalam hati bersamaan dengan mengerjakan sesuatu tersebut. Jadi kehendaknya dalam hati melakukan sesuatu bersamaan dengan dirinya mengerjakan sesuatu itu. Misalnya dalam hati kita berkehendak ingin wudhu dan kita pun melakukan gerakan wudhu, maka kehendak dalam hati inilah yang dinamakan niat. Tetapi apabila dalam hati menghendaki sesuatu tetapi tidak bersamaan dengan melakukan sesuatu yang dikehendaki, maka namanya adalah azam atau bukan niat. Misal kita berkehendak dalam hati ingin wudhu, tapi diri kita tidak melakukan gerakan-gerakan wudhu, maka kehendak dalam hati ini tidak dinamakan niat, karena tidak bersamaan dengan melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Kemudian seseorang yang berwudu ketika membasuh bagian wajah yang pertama, bagian muka yang pertama kali maksudnya, harus berniat melakukan wudu.
Gambarannya dalam hati seseorang yang berwudu mengucapkan nawaitul wudu'a atau nawaitu raf'al hadas juga boleh, atau nawaitu toharoh anil hadas juga boleh. Ada keterangan tambahan. Niat menurut dalam madhab Syafi'i merupakan fardunya wudu yang harus dilakukan. Wudu tanpa niat tidak sah menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut madhab Hanafi, niat dalam wudu bukan sesuatu yang menjadikan sahnya wudu, akan tetapi hanya sebatas kesempurnaan dalam berwudu saja. Ini ada perbedaan pendapat oleh madhab Syafi'i dan Hanafi, dan itu pun sudah biasa dalam masalah ilmu fikih. Kemudian fardunya wudu yang kedua adalah ghuslul wajhi atau membasuh muka. Maksudnya membasuh seluruh bagian muka. Terus batasan-batasan muka itu mana saja? Diterangkan dalam kitab Fathul Qorib, wa hadduhu tulan ma baina manabidish sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lihyaini. Batasan wajah dari segi panjangnya yaitu dari tempat tumbuhnya rambut kepala, yaitu yang bertempat di atas dahi, batuk coro Jawa, sampai ujungnya janggut, ujung janggut, yaitu batasan wajah dari segi panjangnya. Adapun batasan wajah dari segi lebarnya yaitu ma bainal udhunaini, bagian wajah yang terletak antara kedua telinga. Jadi antara telinga kanan dan kiri, antaranya itulah yang dinamakan wajah. Dan semua bagian wajah tersebut wajib dibasuh ketika berwudu. Dan yang ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini sampai kedua siku. Jadi mulai ujung jari sampai kedua siku ini harus kebasuh semuanya. Dan orang yang berwudu wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku. Karena apa? Karena kotoran itu bisa menghalangi masuknya air ke bagian kulit yang ada di bawah kuku, dan itu bisa mengakibatkan tidak sahnya wudu kita. Jadi kita harus hati-hati kalau ada kuku yang panjang, itu harus dibersihkan dulu kotoran-kotorannya ketika mau berwudu. Yang keempat, fardunya wudu adalah mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Menurut madhab Syafi'i, mengusapnya sebagian saja, tidak semuanya. Kalau semua bagian kepala itu hukumnya sunnah. Mengusap semua bagian kepala itu sunnah. Yang menjadi fardunya itu hanya sebagian saja. Kalau kepalanya ada rambutnya gimana? Kalau ada rambutnya, maka yang diusap adalah sebagian rambut, yang rambut itu masih terletak pada batasan-batasan kepala. Yang kelima, fardunya wudu adalah membasuh kedua kaki beserta mata kaki. Jadi mulai ujung kaki sampai mata kaki, itu batasan kaki yang harus dibasuh. Dan juga kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku itu harus dibersihkan. Ada
tanah-tanah, ada apa itu yang warna hitam-hitam itu harus dibersihkan supaya tidak menghalangi sampainya air ke kulit yang ada di bawah kuku. Fardunya wudhu yang keenam adalah tertib atau urut. Maksudnya wudhu itu harus tertib, harus urut sesuai yang disebutkan tadi, yaitu membasuh muka dulu, baru tangan, setelah itu membasuh sebagian kepala, setelah itu baru kaki. Harus urut, harus tertib seperti itu, nggak boleh dibalik-balik, nggak boleh dibolak-balik, yaitu kaki dulu, baru tangan, kemudian wajah dulu, terus kaki. Nggak boleh, nggak sah, harus tertib. Itulah fardu-fardunya wudhu yang harus dilakukan secara benar oleh orang yang berwudhu. Kiranya cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wausikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.